Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar Finance di edisi hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023. Nah, saham yang mau saya sharing kali ini adalah saham yang masih punya dividen gede dia ya. Jadi beberapa video saya ulas tentang saham-saham yang memiliki dividen yield dalam persentase yang cukup besar ya. Nah, dan saham kali ini juga dia ada dividen yang persentasenya cukup bagus ya, lumayan dividen yield-nya cukup besar. Dia adalah saham Toto ya, atau Surya Toto Indonesia. Oke teman-teman, kita bahas nanti tentang dividen Toto, kemudian fundamental perusahaan dari Surya Toto Indonesia ini seperti apa, lalu juga bagaimana peluangnya jika kita beli saham Toto ya, peluang kenaikan atau penurunan sahamnya. Oke teman-teman, kita lihat yang pertama, kita lihat profil singkatnya dulu ya tentang perusahaannya. Jadi di tahun 85 ada peningkatan usaha ya, di mana saat itu mulai dibangun pabrik fitting ya, beberapa produk seperti saniter yaitu keran air, shower dan lain-lain. Jadi Toto ini sejarahnya adalah merupakan joint venture atau usaha bersama dari Toto Limited yang merupakan perusahaan Jepang ya, yang join venture bersama dengan CV Surya dari Indonesia. Dan CV Surya dari Indonesia ini ditunjuk sebagai satu-satunya kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh Toto Limited yang ada di Jepang ya. Jadi ini suatu kebanggaan tentunya ya untuk perusahaan tersebut, karena menjadi perusahaan pertama di luar negeri yang diajak untuk berusaha joint venture oleh Toto Jepang sana ya. Oke lah, kita lihat pemegang sahamnya. Yang pertama mayoritas adalah Toto Limited pengendalinya ya. Kemudian yang kedua 29,51% yaitu PT Multi Fortuna Asindo ya. Kemudian yang ketiga Surya Paramitra Abadi sebesar 25%. Kemudian sisanya oleh masyarakat sebesar 7, sekian persen ya. Jadi pemegang saham terbesar adalah Toto Limited Jepang sebesar 37,9% ya. Dan harga sahamnya saat ini untuk Toto di harga penutupan Jumat tanggal 6 Oktober 2023 ada di harga 238. Nah, kita lihat secara sekilas pergerakan harganya dari 2021 ya teman-teman ya. 2021 relatif tidak begitu banyak fluktuasi. Kalau kita lihat di grafik tersebut, di bagian agak bawah ada huruf D ya, huruf D warna biru yang dilingkari itu adalah kode dividen. Artinya di saat ada kode D tersebut, disitulah ada momen pembagian dividen ya dari saham Toto ini. Dividennya dibagikan setahun 2 kali ya, jadi kita melihat beberapa kode dividen di sana. Dan di hampir di semua momen pembagian dividen menyebabkan kenaikan harga sahamnya ya. Kita simak yang bisa kita lihat di 2022 ya, atau akhir 2021 sebelum masuk ke 2022. Di sana ada momen dividen, kemudian ada kenaikan harga sahamnya. Dan di Juni 2022 ya, di mana itu adalah harga tertinggi selama 3 tahun terakhir, mencapai harga sahamnya itu mencapai 326 ya. Kemudian turun dan di 2023 ini relatif sideways cukup lama ya, sejak Juni 2023. Dan kalau kita melihat harga tertinggi di Juni 2022 tadi ya, itu 326, artinya dibandingkan dengan harga saat ini 238, harga saham Toto sudah turun sebanyak 36,97% ya teman-teman ya, penurunan yang cukup dalam. Kemudian kita lihat rekap EPS dari tahun 2020 ya. Di tahun 2020 sempat mengalami rugi atau EPS-nya minus sebesar -3. Kemudian di kuartal akhir 2020 ya berhasil recover dan ada laba di sana, EPS-nya 2, dan berlanjut di tahun 2021.
IPS-nya 16 ya, ini kinerjanya sudah mulai bangkit walaupun pandemi belum sepenuhnya usai ya di 2021. Kemudian di tahun 2022 dia makin kenceng untuk peningkatan labanya menjadi IPS-nya 30 atau hampir 2 kali lipat ya. Dan di semester 1 2023 IPS secara year on year di semester 1 12. IPS semester 1 ini menurun dibandingkan dengan semester sebelumnya di 2022 awal ya, di mana 2022 semester 1 membukukan IPS sebesar 15, sementara di IPS semester 1 2023-nya turun hanya menjadi hanya 12 ya. Dan kalau disetahunkan maka 24 ini akan lebih kecil dibandingkan dengan IPS tahun 2022 ya. Mungkin masih ada harapan di semester 2-nya di tahun ini, apakah nanti ada peningkatan kinerja dari Toto. Dividen payout rasionya di kisaran tahun 2020 sempat sangat besar di atas 100% ya dividen payout rasionya. Kemudian di 2 tahun berikutnya 75% dan 66,67%. Jadi ya bisa kita katakan untuk rata-ratanya mungkin secara moderat di angka 70% ya untuk dividen payout rasionya. Dan pembagian dividennya setahun 2 kali. Yang pertama dividen interim di bulan Desember ya, kemudian dividen finalnya di bulan Juni. Nah, kita lihat historis pembagian dividennya teman-teman dari tahun ini, data saya lihat dari tahun 2014 yang saya lihat ya, sampai dengan 2023 kita lihat apakah ada bolong di sana atau absen tidak membagi dividen. Rupanya tidak ada ya, sama sekali tidak pernah absen membagikan dividen untuk Toto ini. Dan dividen yield-nya bervariasi dan makin ke sini ya dividen yield-nya kalau kita lihat semakin besar ya, terakhir di 8,47%, sebuah dividen yang bisa kita katakan besar ya, dividen yield yang bisa kita bilang persentasenya besar, yaitu sebesar 8,47%. Kemudian kira-kira tahun buku 2023 ini yang akan dibagikan di tahun depan ya, di 2024 kira-kira berapa nanti dividen yield-nya ya. Nah, kita lihat di hitungan paling bawah saya pakai simulasi jika IPS-nya 24 ya, menggunakan proyeksi IPS dari semester 1 2023 yang disetahunkan. Kemudian payout rasionya kita pakai misalkan 70%, maka dividen yield-nya nanti ada di kisaran 7,05% ya. Turun dibandingkan dengan dividen yield tahun 2020 ya, sebesar 2022 ya, sebesar 8,47. Penurunan ini karena ada penurunan laba ya, penurunan IPS teman-teman. Namun belum kita lihat secara real bagaimana IPS di semester 2. Oke, sekarang kita lihat secara fundamental dan rasio-rasio valuasinya ya teman-teman ya. Kita lihat market cap-nya dulu. Jadi Toto ini market cap-nya 2,46 triliun ya, tidak terlalu besar untuk market cap-nya, tergolong kecil. Kemudian secara valuasi dia saat ini PBV-nya di angka 1,06 ya, sedikit di atas angka 1 PBV. Kemudian price earning ratio-nya 9,78, sedikit di bawah 10 ya, jadi masih di kisaran harga wajarnya. Kemudian dividen yield-nya 8,4%, dividen yield yang saya bilang ini besar ya. Kemudian dari profitabilitas kita lihat net profit margin-nya di 12,72%, ini cukup oke ya, walaupun tidak spesial. Kemudian ROE-nya di 10,8%, ini juga ROE yang cukup wajar ya, tidak bisa dibilang luar biasa, jadi cukupan saja untuk ROE-nya. Kemudian likuiditas, dia hutang dibandingkan dengan ekuitasnya atau debt equity ratio sebesar 40,99%. Ini sebuah angka DER yang masih sangat bagus ya, masih sangat kecil. Sekarang kita lihat laporan keuangannya teman-teman. Laporan keuangan terbaru yaitu periode semester 1 ya, atau kuartal 2 2023. Kita lihat dulu untuk komponen laba rugi ya, kita bandingkan antara periode Juni 2023 dibandingkan dengan Juni 2022 ya.
atau semester 1 2023 dibandingkan dengan semester 1 2022. Kita lihat dari pertama komponen pendapatan teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, ada penurunan di sana yang tadinya 1,042 triliun ya menjadi 986 miliar. Jadi ada penurunan untuk pendapatannya, walaupun penurunannya ya tidak terlalu banyak. Kemudian beban pokoknya juga turun. Kemudian kita lihat laba usaha turun di sana sesuai dengan pendapatan yang juga turun. Kemudian ada yang menarik di pendapatan keuangan ya, pendapatan keuangan tadinya 1,7 miliar ya, di Juni 2023 menjadi 6,8 miliar. Nah, ini nampaknya perusahaan melakukan investasi ya, karena di sana ada pendapatan keuangan. Nanti kita lihat investasi apakah itu ya di slide berikutnya. Kemudian pajak ada peningkatan di sana, lalu laba periode berjalannya, nah ini turun teman-teman ya, labanya tadinya 155 miliar rupiah, turun menjadi 125 miliar rupiah, atau jika kita hitung dalam persentase penurunannya adalah sebesar minus 19,26% ya, cukup besar ya teman-teman ya turunnya untuk laba bersih dari Toto di semester 1 2023. Oke, sekarang kita lihat arus kasnya seperti apa dari perusahaan Toto ini. Oh ya, kembali lagi ke profil ya. Jadi tadi saya sampaikan baru sedikit tentang Toto. Ya, jadi Toto ini adalah seperti yang teman-teman biasa lihat di misalkan. Jadi Toto ini produknya adalah alat-alat saniter ya, wastafel mereknya Toto ya. Ada, jika teman-teman lihat wastafel, kemudian ada kloset, kemudian ada bak mandi ya, bathtub. Nah, itu produknya dari Toto ya, yang mereknya Toto itu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke arus kas operasi, teman-teman. Jadi penerimaan dari pelanggan ada penurunan ya, tadinya 1.050 miliar menjadi 1.026 ya, atau turunnya sekitar 25 miliar rupiah. Kemudian ada peningkatan yang cukup signifikan di sana di elemen pembayaran kepada pemasok ya teman-teman. Pembayaran kepada pemasok tadinya 509 miliar menjadi 604 miliar. Nah, ini tentu sebuah arus kas keluar yang cukup besar ya, sebesar sekitar 100 miliar perbedaannya. Kemudian yang saya tandai lagi di tanda panah yang kedua ya, yang di bawah, tanda panah yang di bawah. Ternyata di 2023 semester 1 perusahaan mencatatkan arus kas investasi obligasi ya, di sana angkanya minus, artinya perusahaan mengeluarkan kas mereka untuk ditempatkan di investasi yang bentuknya obligasi ya. Nah, ini kemudian dari investasi tersebut ternyata di bawahnya, di akun di bawahnya ada penerimaan dividen dari investasi. Nah, ini mungkin ini tentunya dividen dari investasi dari periode sebelumnya ya, yang sebelumnya sudah ada investasi yang mereka tanamkan, kemudian di periode semester 1 2023 ini dicatatkan sebagai arus kas masuk ya, nama akunnya dividen dari investasi. Nah, tentunya investasi obligasi yang kasnya baru saja dikeluarkan, baru saja ditanamkan ya, sebesar 148 miliar itu juga nantinya akan, kalau investasinya menguntungkan, tentunya akan menjadi arus kas masuk teman-teman ya. Jadi ini ada sedikit perubahan arah usaha dari, bukan perubahan ya, ada diversifikasi ya, atau pemanfaatan, barangkali ada kas mereka yang berlebih, ada cadangan kas yang berlebih, mereka tanamkan di investasi, salah satunya di obligasi. Lalu di paling bawah kita lihat jumlah kas dan setara kas di akhir periodenya turun ya, dari 378 miliar menjadi 211 miliar. Nah, ini penurunan yang cukup banyak ini untuk segi kasnya. Namun ini belum tutup tahun, jadi kalau teman-teman yang nunggu dividennya, terutama dividen finalnya ya, nah mudah-mudahan ada laba yang banyak di semester 2 ini sehingga nanti arus kasnya kembali bertambah ya.
Oke, kita lihat sekarang di neracanya, total aset lancar ada penurunan dari 1,5 triliun menjadi 1,3 triliun. Salah satunya dari penurunan kas dan setara kas ya di pembahasan atau di slide sebelumnya. Lalu total aset ya, total aset setelah ditambah aset tidak lancar ya. Oh ya, aset tidak lancarnya ada kenaikan di sana ya. Salah satunya kenaikan karena ada investasi tadi, investasi pada obligasi ya. Kemudian aset tetap neto juga ada kenaikan, sehingga total asetnya kalau digabungkan aset lancar dan aset tidak lancarnya ini masih turun teman-teman. Jadi turun dari 3,3 T menjadi 3,2 T ya, turun sedikit untuk asetnya. Kita lihat untuk liabilitas sekarang ya, total liabilitas ada penurunan di sana dari 1 T menjadi 952 miliar. Artinya hutang mereka semakin kecil ya. Dan ekuitas, kita lihat total ekuitasnya ada peningkatan dari 2,3 triliun rupiah menjadi 2,302 triliun menjadi 2,325. Jadi naiknya sekitar 23 miliar rupiah ya, naik sedikit untuk total ekuitasnya. Oke, sekarang kita lihat secara valuasi teman-teman, kita pakai PBV Band ya, rentang waktunya 3 tahun terakhir. Kita lihat di min PBV standard deviation itu skornya 1,17 ya, yang di garis datar berwarna hijau. Nah, kalau skor tersebut kita pakai dan kita kalikan dengan nilai buku saat ini dari Toto ya, yaitu nilai bukunya di Rp225,3, maka min PBV atau harga wajar dari Toto ini adalah 264%, dan harga 264 rupiah ya, dan harga 264 rupiah ini ada selisih naik ya atau kenaikan sebesar 11% dibandingkan dengan harga saham Toto hari ini, yaitu 238. Lalu kategori kedua atau harganya terdiskon dengan skor minus 1 PBV-nya adalah 1,06 ya. Kalikan dengan nilai buku saat ini ya, kalikan dengan nilai buku saat ini dari Toto, maka harga sahamnya, harga diskonnya menurut metode ini adalah 239, dan harga 239 ini masih lebih tinggi dari harga Toto saat ini ya, di mana harga Toto saat ini 238, artinya masih ada kenaikan 0,4%. Dan di kategori harga mahalnya, jika plus 1 PBV ya, plus 1 PBV skornya di 1,27, kita kalikan dengan book value saat ini ya, maka hasilnya Rp286 per lembar saham, atau naiknya 20% dibandingkan harga saat ini sebesar 238. Nah, ini teman-teman, kalau secara valuasi menggunakan PBV Band ternyata masih under value ya untuk harga saham Toto saat ini, di mana ada selisih harga sebesar 11% dari harga wajarnya ya. Jadi harga saat ini masih di bawah harga wajarnya. Oke, kemudian kita lihat secara grafik ya. Kita lihat di grafiknya, kita lihat dari sekitar pertengahan bulan Mei teman-teman ya. Nah, di grafik bisa kita lihat harga, saya bilang harga tertinggi yang mungkin bisa ditargetkan dalam jangka waktu mungkin sekitar 3-4 bulan ya. Kita pakai patokan harga saat di bulan Juni di harga 200 Juni atau Mei ya, di harga 245. Di harga 245 itu ada upside dibandingkan dengan harga saat ini, yaitu sebesar 3%. Sementara di harga bawahnya atau kita bilang support ya, supportnya kalau saya pakai saat harganya mencapai titik terendah setelah pembagian dividen di bulan Juni 2023 kemarin ya, di harga 226. Nah, di harga 226 itu maka penurunannya dibanding harga saat ini adalah turun 5% ya. Jadi rentang pergerakannya
Untuk Toto saat ini dalam jangka pendek, dalam jangka 1 sampai 3 bulan ke depan sepertinya tidak akan terlalu banyak ya, tidak akan terlalu tinggi untuk fluktuasinya. Jadi cenderung bergerak datar untuk harga saham Toto secara grafik teman-teman ya. Namun untuk secara valuasi rupanya masih menyimpan potensi yang cukup besar ya, di atas 10% sampai dengan ya di belasan persen ya dibandingkan dengan harga wajarnya. Sementara dividennya kita pakai acuan tahun 2022 ya, tahun buku 2022 adalah 8,4% ya. Oke teman-teman, itu saya kira untuk pembahasan saham Toto, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini bukan pom-pom atau fear ya, ini hanya pendapat saya. Kalau teman-teman tidak setuju silahkan, dan kalau teman-teman ada tertarik dengan saham-saham yang saya bahas silahkan tentunya dianalisa lagi ya, disclaimer on ya, bukan ajakan buy atau sell sahamnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Ada salah kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.